Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, khususnya keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun kita berada, mari kita sempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar syukur kita. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dan kita berbanyak syukur kepadanya. Dan syukur dengan hati, kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa semua nikmat yang kita rasakan pada hakikatnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di sisinya. Kemudian mari kita gunakan semua nikmat itu, kita amalkan syukur kita dengan amal perbuatan berupa menggunakan segala fasilitas, kenikmatan-kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk melaksanakan amal soleh secara maksimal, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Karena sekali lagi, keberkahan hiduplah dengan amal, kemudian berkahnya amalah dengan ilmu. Tidak mungkin seorang bisa beramal secara maksimal, secara kualitas maupun kuantitasnya, kecuali ketika dia memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Karena ilmu yang barokah inilah yang akan menjadikan amalan kita menjadi barokah. Hidup kita pun akan barokah, akan diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang baik, menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, keluarga menjadi penyejuk hati kita. Meskipun terkadang keadaan kita, ekonomi kita hanya minim, mungkin keadaan yang lain kita sangat terbatas, namun dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat diri kita di sisinya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Untuk bisa menjadi diangkat derajatnya, yang pertama harus beriman, ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, semua yang dia miliki dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan berilmu, mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan bawa kebaikan diri kita hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama akan bawa kebaikan kita di dunia dan di akhirat, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain yang akan membawakan maslahat hanya di dunia saja. Ini bukan berarti kita memisahkan atau menganggap tidak penting ilmu yang lain, namun berdasarkan skala prioritas, maka ilmu agama merupakan ilmu yang pertama dan utama kita pelajari. Karena inilah yang akan membawa kemaslahatan dan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk ilmu dunia, maka kita diperintahkan untuk mengambil ilmu tersebut, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kalau kita sebagai pedagang, maka kita mendalami ilmu perdagangan. Kalau kita sebagai guru, maka mendalami ilmu pendidikan dan sebagainya. Maka yang itu semakin akan menunjang hidupnya untuk berbuat amal soleh yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan menyelamatkan kita hanyalah dengan keberkahan hidup itu, dengan bersihnya hati kita dengan amal soleh. Amal soleh, bersihnya hati dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kebersihan hati dengan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dan tidaklah manfaat harta dan anak keturunan pada kiamat nanti kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat dari melakukan maksiat, hati yang selamat dari melakukan pembangkangan pada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat karena berhasil menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan yang dimakruhkan, hati yang selamat karena tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan, amal ketaatan kepadanya. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keberkahan hidup dan kepada kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dampak amal soleh bagi jiwa, Ibnu Qutaibah menyampaikan, qala Ibnu Qutaibata ay akhfaha bil fujuri wal maksiyati, bahwa amal yang amal-amal kejelekan itu akan
jiwa yang kotor, maaf, jiwa yang kotor itu adalah jiwa yang mana dia menyembunyikan dirinya, identitasnya dengan melakukan dosa dan maksiat. Di dosa dan maksiat keduanya akan menjadikan jiwa kita menjadi tersembunyi, menjadi terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Karena pada hakikatnya manusia yang baik, muslim yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, anfa'ul muslimi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi dengan kita melakukan hal yang menjadi lawannya, yaitu melakukan kejelekan, maka kejelekan itu akan menyembunyikan diri kita. Maksiat itu akan menjadikan diri kita menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Fal fajiru birtikabil fawahishi dassa nafsahu. Orang yang pendosa pada hakikatnya dia mengotori dirinya sendiri. Meskipun terkadang tidak kita sadari dan meskipun orang lain tidak mengetahui. Misalnya kita mengucapkan kata-kata kotor, orang lain tidak ada yang mendengarnya, orang lain tidak ada yang mengetahuinya, namun dengan berkata-kata kotor ini akan mengotori hati kita dan akan menjadikan kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa inilah, karena dosa inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan diri kita, karena sesungguhnya dosa itu akan mengotori jiwa kita. Meskipun sisi lain terkadang ada yang bertanya, saya sholat, saya juga zakat, saya juga haji, saya juga sedekah, kenapa ya hidup kita masih seperti ini? Terkadang kita dalam kondisi yang demikian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim pada suatu saat merasa hidupnya sumpek, hidupnya galau, hidupnya semacam tidak ada pegangan, tidak pede dan sebagainya. Maka di saat itu ketahuilah Bapak Ibu bahwa jiwa kita sedang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Maka jalan yang terbaik adalah dengan kita membersihkan jiwa kita, beristighfar kepada Allah, menyadari setiap kesalahan kita dan melakukan muhasabah. Karena dosa itu identik dengan kotornya hati, dengan lemahnya hati, kemudian kebaikan itu identik dengan kuatnya hati dan dengan bersinarnya hati itu sendiri. Wasani'ul ma'rufi syahru nafsahu wa rafa'aha. Sedangkan orang yang berbuat kebaikan, apapun kebaikan itu dan kecil apapun, pada hakikatnya dia telah syahru nafsahu wa rafa'aha. Dia telah mengangkat citra dirinya, mengangkat jati dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia, dan buat dirinya menjadi termasyhur, memiliki karisma, memiliki memiliki kewibawaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kewibawaan, akan memberikan kebaikan dan sebagainya kepada seorang, mengangkat derajat seorang tanpa dia harus mengangkatnya menjadi seorang raja atau seorang pejabat. Bisa jadi secara zahir dia jabatannya rendah, hartanya sedikit, rupanya tidak ganteng, tidak cantik, namun derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajatnya dengan ilmu, terutama ilmu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum, tidak harus mengangkatnya menjadi seorang pejabat. Bahkan ada sebuah asar menjelaskan, jika seorang alim, seorang ulama, seorang yang mengerti agama, kemudian ditawari satu jabatan, apalagi jabatan politik, jabatan kenegaraan sebagainya, kemudian dia menerimanya, meskipun ini bukan jaminan, tapi rata-rata dia kemudian akan menjadi hina karena banyak hal yang yang telah dijauhkannya. Setidak-tidaknya dia akan sibuk dengan urusan duniawi, kemudian agamanya akan dia tinggalkan. Maka di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebaikan-kebaikan dari dirinya seiring atau sejalan dengan pengingkaran atau jauhnya dia dari ilmu yang telah ia ketahui. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan hina sebuah kaum dengan ilmu ini, dengan Al-Qur'anul Karim,
dengan Al-Qur'anul Karim, dengan ilmu Allah, dengan agama ini Allah akan menghinakan sebuah kaum. Meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki perusahaan yang sangat banyak, dimanapun dia memiliki aset-aset baik tanah dan perusahaan dan sebagainya. Namun kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengilmui ilmu syar'i dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka. Menghinakan mereka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah akan menghinakan mereka. Meskipun mereka memiliki pangkat yang tinggi, ada satu dua orang memiliki pangkat yang tinggi, pejabat tinggi, namun di akhir hayatnya meninggalnya buruk, su'ul khatimah. Kemudian dalam hidupnya pun tidak dihargai oleh orang lain dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan ilmu syar'i, meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Sejarah membuktikan bahwa kerajaan Persia, kerajaan Romawi hancur oleh siapa? Apakah oleh sebuah negara yang dipimpin oleh presiden yang sangat kuat dengan senjata yang sangat? Tidak. Tapi kerajaan Romawi dan Persia hancur oleh Rasulullah SAW yang secara sederhana, secara matematis mungkin terlihat miskin, terlihat pengikutnya juga orang-orang yang lemah. Karena ciri dari Nabi adalah Nabi dan Rasul itu biasanya pengikutnya adalah orang-orang yang lemah, orang yang du'afa, orang yang do'if. Meskipun tidak semuanya, tidak bisa digeneralisir demikian. Tapi rata-rata pengikut para Rasul Nabi adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah secara ekonomi, lemah secara fisik dan sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dengan Al-Qur'anul Karim dan memenangkan mereka, mengangkat derajat mereka, menangkan mereka di atas orang para pejabat negara-negara adikuasa saat itu, yaitu negara Rum, negara Romawi dan negara Persia. Berbanding terbalik lagi-lagi 180 derajat dengan keadaan umat Islam saat ini. Dalam konteks lebih sempit lagi mungkin Indonesia. Bukankah pendiri negara ini, meskipun juga ada pendiri yang lain dari agama lain, bukankah mayoritas pendiri negara ini adalah orang-orang Muslim? Namun karena kita terlalu bangga terkadang dengan predikat ini, dengan status ini, kemudian kita lupa melupakan agama kita. Karena kita mayoritas Muslim, kemudian kita seenaknya, tidak lagi menghiraukan rambu-rambu agama, sudah mulai berani meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan jihad, meninggalkan sedekah, meninggalkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap larangan kita langgar, satu demi satu kita langgar. Maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan keadaan kita saat ini. Apa yang tidak kita miliki? Secara umum umat Islam memiliki harta. Mereka juga kuat-kuat secara fisik. Namun Allah Subhanahu wa taala menghinakan diri kita semuanya. Meskipun ini tidak bisa dihukumi secara general secara umum untuk satu kasus, namun ini secara umum bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dan mengangkat diri kita dengan Al-Qur'anul Karim, dengan ilmu ini. Karena ilmu itulah yang akan membawa kita kepada kebersihan hati, dan kebersihan hati berarti itulah sesuai dengan tujuan hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, firman Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat, kekuatan hati dari kita kepada diri kita semuanya untuk menerima yang benar itu benar dan mampu untuk melaksanakannya, dan menerima yang salah itu salah, kemudian diberikan cahaya petunjuk agar kita mampu untuk meninggalkan yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.